Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 13 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Kita diingatkan bahwa hidup jujur selalu membuahkan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bertingkah laku jujur sesuai dengan ajaran-Mu. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami agar selalu bertingkah laku jujur, agar pikiran dan hati kami selalu terasa nyaman dan damai. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang buta tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup jujur selalu membuahkan kedamaian dan ketenangan pikiran. Seorang frater selama 4 tahun hidup dalam situasi tidak menentu. Perasaan batinnya selalu tidak nyaman. Sewaktu masuk novisiat, saya amati bahwa setiap pagi waktu berdoa, ia selalu mengipas dirinya dengan kipas angin. Sementara kami yang lain merasa udara pagi itu sangat sejuk. Pada suatu sore, saya memanggil dia ke kantor. Saya bertanya kepadanya kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaannya. Dengan spontan dia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Kemudian saya menanyakan apa yang membuat dia selalu mengipas dirinya di pagi hari pada waktu doa pagi. Dia menjawab bahwa dia merasa panas. Kemudian saya bertanya, apakah kepanasan itu dari luar atau dari dalam dirinya? Dia menjawab dari luar. Sewaktu dia menjawab dari luar, saya menantangnya, karena selama beberapa hari itu hanya dia saja yang mengalami rasa panas. Saya meminta dia supaya ngomong secara jujur demi kebaikannya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan suara tersendat-sendat meminta maaf. Kemudian ia memandang saya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian dengan jujur ia katakan bahwa sudah 4 tahun ia hidup tidak jujur terhadap teman dan pembinanya. Selama 4 tahun hidupnya sama sekali tidak nyaman, tetapi dia sembunyikan hal itu. Dia juga sadar bahwa cepat atau lambat ia akan terjebak juga. Dengan jujur ia juga berkata bahwa semakin ia menutupi kekurangannya, dadanya terasa sangat panas. Karena itu ia selalu mengipas tubuhnya entah siang atau malam. Di saat diminta untuk ngomong secara terbuka, ia merasa gugup dan takut.
Pada waktu ia putuskan untuk ngomong, ia merasa sangat malu. Tetapi di saat ia ungkapkan semuanya secara terbuka dan jujur, maka ia merasa sangat lega dan pada saat yang sama, batin dan pikirannya terasa rileks. Itulah buah kejujuran. Batin dan pikiran alami rasa damai. Pernahkah saudara-saudari merasa terbelenggu karena Anda menyembunyikan kesalahan? Bagaimana perasaan Anda sewaktu kesalahan Anda dibongkar dan dibahas secara terbuka? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus dengan tegas menegur mereka yang hidup munafik, yang cepat sekali menghakimi orang lain, sementara diri sendiri memiliki banyak kekurangan. Kepada mereka Yesus berkata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar dari mata saudaramu." Yesus Kristus sangat tidak senang dengan sikap munafik. Dia meminta kita untuk hilangkan sikap munafik itu dari dalam diri kita, lalu pupuki dan perkuatkan kejujuran. Kejujuran akan membuat batin dan pikiran kita terasa bebas dan alami rasa tenang dan damai. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, promosikan kejujuran dalam hidup kita demi ketenangan batin dan pikiran kita sendiri. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, maka sudah dengan sendirinya kita sudah jujur kepada Tuhan dan sesama. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri, maka pada saat yang sama kita pun sudah tidak jujur kepada Tuhan dan sesama. Marilah saudara-saudari yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu hidup jujur demi kedamaian dan kenyamanan hidup kami sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.